Nama gue Brevi, biasa dipanggil Vicong juga atau nama asli Brevison. Dari nama gue juga Brevi, Free sama Bold. Bold tuh lebih ke mungkin karena udah dewasa kali ya, bukan tua ya, dewasa. Cita-cita dulu pengen banget jadi anak band. Pengen banget ngeband, pengen banget jadi musisi, cuman di ranahnya band, itu drummer, vokalis, pengen banget lah. Cuman karena tidak bisa ya, jadi saya nge-DJ aja. Masih musik sih, masih nge-DJ, terus sekarang lagi mau coba jadi content creator, terus juga usaha sih, masih bisnis, saya mau coba buka bisnis. Kenapa bisa jadi DJ? Awalnya itu memang dari awal kerja itu di nightlife. Jadi dulu pernah jadi desainer grafis nightlife, pernah jadi marketing di klub, pernah jadi juga fotografer di klub. Dan fotografer dulu lumayan ini sih bisa gue bilang lumayan profesional karena udah pernah kerja sama label-label nightlife yang menurut gue gede. Cuman sampai di satu titik kayaknya menurut gue kerjaan ini tidak bisa menjamin jenjang karir untuk lebih ke depannya. Akhirnya gue gantung kamera, gue stop jadi marketing, fokus di DJ gitu. 2008 tuh udah mulai tuh. Jadi OIO Nightlife, kita bikin event, terus bikin kolektifan. Sampai akhirnya kerja di nightlife dan memang demen minum ya. Bukan mabok ya, demen minum, demen socialize sama orang baru, terus suka ketemu orang-orang baru, suka sharing-sharing sama orang-orang hebat di nightlife, tentang apapun lah, tentang musik, tentang gimana cara running klub, tentang gimana cara membranding sesuatu. Karena menurut gue orang-orang di sana tuh rata-rata real gitu. Jadi gue suka ngobrol sama mereka dan akhirnya karena suka musik akhirnya mantan gue bilang kenapa nggak nge-DJ aja, kan kamu tuh tipikal orang stage gitu, orang performer yang petakilan, pecicilan, yang banci tampil, kenapa nggak coba aja nge-DJ. Akhirnya pas gue nyoba nge-DJ bener, ternyata responnya bagus dari teman-teman nightlife. DJ yang udah hebat lah, banyak ngebantuin. Sini gue bantuin, sini gue latih lah ibaratnya di Jakarta dulu. Dan di situ dibantu berkembang sampai akhirnya gue bikin movement sendiri gitu. Tantangan terbesar yang udah dilewatin dari fase ke fase kali ya. Karena gue ngelewatin banyak fase lagi. Gue ngelewatin fase dimana struggling, becoming a newcomer DJ. Dulu saingannya sama DJ pada tahun 2017 dulu. 2017 gue muncul ke permukaan. Dulu saingannya bukan sama DJ hebat dulu. Saingannya sama DJ tanda kutip DJ tuh. Zaman dulu tuh 2017 DJ perempuan tuh banyak tumbuh, banyak bermunculan dengan konotasi buruk. Yang mereka jualannya tuh, maaf ya, jualannya jualan fisik, keseksiannya, dengan budget yang sama gue. Jadi itu menurut gue struggle banget pada saat itu. Gimana caranya gue laki, kagak ganteng-ganteng banget, saingannya sama gituan gitu. Akhirnya nemuin solusi, bikin karya bareng Wisnu Santika, shout out buat Wisnu. Bikin karya sama Wisnu, lagunya boom, meledak, dan gue ternyata baru tahu kalau emang lu nggak punya looks yang good, ya karena lu mesti bagus karyanya gitu, musik lu harus bagus. Terus juga dari fase itu gue manjat pelan-pelan, merangkak pelan-pelan sampai sekarang. Mungkin tepat tahun lalu kali ya, fasenya juga ketemu lagi yang lumayan bab. Itu fase-fase gue dapet haters yang lumayan berlimpah ya. Itu ngelewatinnya juga sangat-sangat struggle. Gue kaget itu, shocking moment gue di 2025 itu ya. Karena menurut gue 2025 itu terlalu dar-der-dor lah buat gue yang baru di dunia showbiz ini, kata orang tai lah. Terus ketemu haters, ketemu followers gede, ketemu teman-teman di showbiz yang di entertainment ini yang gila-gila, gue baru tahu dunia juga. Struggling juga sama, gue baru tahu gimana cara ngejalaninnya, gimana cara bertahannya, gimana cara nge-branding diri lagi, ulang lagi dari awal. Karena banyak kagetnya di karir gue yang sekarang. Terima atau enggak, musibahnya sama rezekinya datangnya barengan. Gede juga, kerjaannya, karirnya bagus juga, tapi nggak kalah tuh hate-nya. Sama tuh, yang pro dan kontranya sama-sama imbang lah, 50-50. Jadi sekarang kalau ditanya gimana cara ngelewatinnya, mungkin teman-teman sih banyak bantuin. Sharing sama orang-orang yang udah berpengalaman. Latihan mental ya bro ya. Latihan mental menurut gue penting deh di dunia
entertainment ini nggak boleh. Karena menurut gue pribadi, populer itu tidak untuk semua orang. Ada yang nggak siap. Buat gue ada yang nggak kuat dan nggak siap, yaitu menurut gue yang sayang aja, yang akhirnya mati gara-gara tingkahnya sendiri gitu-gitu loh. Dan puji Tuhan sampai sekarang gue masih struggling. Kalau ngomongin puas, sebenarnya nggak boleh cepet puas sih, nggak boleh puas. Tapi kalau ngomong bersyukur, udah bersyukur. Dari awal gue ke DJ direspon baik pun sebenarnya bersyukur. Mau beli apa-apa cukup, terus punya teman-teman banyak yang suportif. Ditambah dulu tahun 2023 gue bikin movement dan lumayan berhasil lah. Itu package kolektif. Bersyukur aja sih sekarang. Kalau puas mah nggak boleh cepet puas ya. Lebih ke gimana ngelihat apa yang udah kita punya sekarang. Tapi kalau puas belum, masih ada banyak yang harus gue kerjain. Contohnya keluarga. Reschedule ya katanya ya? Reschedule sama orang yang beda ya teman-teman ya. Ini banyak yang goreng-goreng di TikTok nih. Ya mudah-mudahan nanti bisa berkeluarga, pengen punya keluarga, terus pengen punya kesehatan, diberi kesehatan, terus pasti kerjaannya, karirnya konsisten lah, nggak usah yang muluk-muluk. Gue nggak perlu yang main di Tomorrowland, main di mana, nggak perlu. Cuman selama karirnya konsisten, bertahan, maintainnya bagus gitu, gue udah cukup sih. Kayaknya momen waktu gue bikin package kolektif deh, itu menurut gue satu batu loncatan atau turning point yang bisa gue banggakan dari seorang gue. Pernah punya manajemen atau label dulu sebelum package kolektif yang gue tuh pengen banget nge-handle movementnya, cuman tidak pernah punya kesempatan. Tapi waktu gue ketemu teman-teman package dan akhirnya gue diberikan kesempatan untuk nge-lead movementnya, dan itu works sampai sekarang jalan. Dan gue senang banget punya keluarga baru itu gitu. Yang gue nggak bisa lupain sih itu sih, momen-momen yang pengen gue ulang lagi. Bahkan dulu momen-momen package kolektif awal-awal muncul sama tuh, ada hate-nya, ada yang nggak suka, ada yang support banget, dan akhirnya gue memilih untuk membela teman-teman gue yang diledekin lah ya sama pelaku-pelaku DJ lain. Sampai sekarang buktinya kita survive dan kita masih konsisten bermusik sampai sekarang gitu. Jadi awalnya gue bisa notice brand ini gara-gara namanya. Namanya kalau dibaca tanpa kepanjangan ya kan, gitu kan. Nah gue suka sama brand ini gara-gara namanya tuh dulu cuman loh, kayaknya lucu deh kalau dipakai gitu. Cuman logonya doang. Ternyata ada panjangannya, gue baru tahu. Terus gue suka fittingannya, bahannya itu lebih ke teknis lah ya. Gue suka model-modelnya. Dan gue suka gimana cara brand ini nge-branding ini sih. Cara nge-brandingnya gue suka. Nggak, kalau brand ini gue jadikan manusia, nggak banyak tingkah gitu. Udah diem aja tapi keren gitu, kayak dia mainnya di ranah-ranah cool, terus nggak banyak bacot, cuman udah jalan gitu. Sama itu korelasinya dalam diri gue ya, proses pendewasaan yang gue lewatin. Dulu gue orangnya vokal banget, gue kalau apa-apa vokal, kalau di hate orang gue bales. Kayaknya sekarang kalau gue lihat diri gue lebih banyak diem, dan ternyata itu jawabannya gitu. Ternyata diem itu lebih works dibanding gue balas satu gitu, karena pilihannya kan respon terhadap hal-hal yang tidak baik menurut gue balik ke kita masing-masing. Lu mau responnya gimana? Kalau lu mau responnya tidak baik juga, akan ada impact yang lebih buruk mungkin. Cuman si brand ini ada mengajarkan gue dari kayak lu mendingan diem deh coy gitu, karena diem aja itu cukup gitu. Itu yang gue lihat pertama kali. Tapi setelah gue kenal brandnya dan akhirnya gue pakai jadi daily wear gue, dan ya itu balik ke gue suka desainnya, gue suka barangnya, dan juga ditambah gue tuh yang tadi, gue pengen banget punya usaha yang padahal gue udah punya clothing brand, tapi belum sempet gue jalanin ulang. Di momen ini gue pengen belajar juga gimana cara develop clothing brand yang bagus, gimana cara meng-campaign satu artikel atau katalog yang bagus tuh gimana caranya. Gue ngeliat itu good di SSST gitu, jadi gue pengen belajar juga lah sama sesepuh-sesepuh di SSST yang mudah-mudahan kedepannya bisa berkolaborasi juga, bukan sama gue tapi sama brand gue nanti gitu. Ini salah satu dari 4 produk yang akhirnya Brevy dan SSST collab. Di sini ada logo wording yang sentimental. Ini yang gue ajukan ke SSST. Find a spotlight so I can see you. Tulisannya belakangnya ada waveform nih. Kalau buat yang teman-teman DJ pasti tahu. Ada waveform DJ-nya karena gue DJ ya. Kalau gue penari ya beda lagi. Ini ada font juga SSST.
Dan yang gue suka tuh dia ada ininya nih, apa namanya, buff ya. Ada buff karena gue punya produk hoodie ini, tapi yang SSST. Nah itu biasa gue pakai kalau lagi tour, kalau lagi ke bandara kemana. Dan juga ini dipakai sama teman baik gue namanya Aloy. Kenapa? Karena buat supaya nggak kelihatan orang kalau kita lagi jalan gitu, nggak ribet. Jadi kita suka pakai ininya biar kayak masker gitu. Nah ini salah satu favorit produk gue di SSST, makanya gue minta, Mas gue mau dong yang ini tapi bikin versi Bravey gitu. Inilah jadinya. Tuh, jadi kayak ninja, anjay. Ini juga one of my favorite produk dari SSST. Ini FYI dulu baju-baju SSST gue beli terus loh. Apa sampai akhirnya dikirimin. Gue beli mulu karena itu bagus, karena produknya bagus. Itu membuktikan gue suka sama brandnya karena gue beli bukan minta. Nah ini ada logo sentimental. Maknanya ini ada gambar Hades. Hades itu kalau kalian nggak tahu rajanya Underworld. Ini ada throne-nya Hades dan ada tulisan Super Sentimental Secret Theory. Ini description-nya si Bravey as a brand. It's not a prince bla 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 ya, kalian bisa baca sendiri lah. Ini logo gua. Yang sekarang logonya juga baru berubah tahun 2024 kalau nggak salah. Sebenarnya ceritanya ini part of gua ngenyek sama cara gua ngerespon haters aja sih. Karena selama ini kan yang gua lewatin, haters itu kan cuma muncul di kolom section ya, nggak pernah ada di real life, terus nggak pernah nge-hate kita langsung face to face. Ini cara gue ngejawab mereka aja. Kalau gue lagi di hate segala macem atau lagi diomongin sama orang, lagi difitnah segala macem, gue tuh suka sama kata-kata ini. Find a spotlight so I can see you. Lu yang mana sih? Maksud gue lu yang mana sih? Coba di sini depanan deh. Gue nggak kelihatan gitu, gue nggak kelihatan. Kalau lu mau ngomong sama gue, coba cari lampu dulu gitu, biar gue bisa lihat lu gitu. Jadi gue suka kata-katanya. I'm a big fan of Hades, but bukan sosoknya, bukan personalnya. Bukan personal orangnya atau personal si Hadesnya, karena kan dia digambarkan selalu di film-film tuh jahat. Sosok kegelapan, terus penguasa kejahatan segala macem. But di sisi lain dia punya cerita yang sangat bagus, which Hades itu adalah, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah tuh ada 3 penguasa di mitologi Yunani. Yang tinggi-tinggi lah rajanya. Ada Zeus, ada Poseidon, ada Hades. Zeus itu kalau nggak salah raja langit. Poseidon tuh raja laut, Hades tuh raja underworld. Kayak underworld tuh apa, neraka kali bisa kita bilang, neraka atau bawah tanah lah. Nah, pernah ada satu cerita di film waktu Zeus mau nyelamatin anaknya ke underworld. Dia mau masuk ke underworld izin dulu sama si Hades. Jadi segitunya auranya si Hades sampai raja aja mau ke area dia minta izin dulu gitu. Jadi menurut gue Hades itu raja juga di area dia sendiri. Makanya gue liat, ih anjir keren deh kayaknya. Lu nggak perlu muncul ke permukaan, terus lu juga nggak dapat spotlight se-Zeus, nggak punya kekuatan se-Zeus misalnya, walaupun dia berdua kakak adik nih si Zeus sama Hades. Tapi lu punya area yang lu kuasai sendiri gitu. Jadi gue suka sama cerita si Hades gitu. Yang pasti laku ya. Nggak, terlepas dari itu gue juga pengen punya brand yang kalau orang beli bukan ngelihat sosoknya doang, bukan karena ini bajunya Bravey beli ah. Nope, gue juga berkali-kali meeting sama tim SSST, gue pengen punya baju yang beneran orang willing beli buat pakai karena keren. That's why gue suka sama desain-desain ini, dan inilah hasil kolaborasinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa suka juga sama kayak saya suka sama produk ini. Yang kita concern banget sama message yang disampaikan sampai pastinya. Terus produk collab-nya yang disampaikan secara brand, Bravey-nya nongol, SST-nya pun nggak hilang. Gitu. Gue pengen kalau kolaborasi kan ketemu tengah-tengah ya. Nggak brand yang ngikutin artis, nggak artis yang ngikutin brand. Jadi harapannya besar, SST-nya jalan, Bravey-nya pun bisa jalan di kolaborasi ini gitu.